dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta dengan Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! 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 Amin! Shalom adik-adik. Wah, Kak Rida hari ini luar biasa sekali, Kak. Biasa, Kak Dedi. Tahu nggak Tuhan Yesus tuh baik loh, Kak? Betul. Kak Rida setuju. Adik-adik juga yakin, setuju ya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Oh, maka dari itu hari ini kita akan memberi yang terbaik ya, Kak ya? Iya, melalui pujian dan penyembahan kita hari ini. Amin. Yuk, adik-adik, kita mau mulai ya ibadah kita hari ini. Iya, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Dengan ibadah kita hari ini. Supaya Tuhan boleh datang di tiap-tiap rumah adik-adik. Walaupun sekarang masih online ya adik ibadah. Tapi kakak percaya, sangat percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yuk, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kasih-Mu Bapa,
menilik hati setiap kami. Setiap adik-adik yang beribadah saat ini Tuhan. Dengan keterbatasan yang ada Tuhan. Dengan ibadah online saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak membatasi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah-rumah di mana adik-adik kami beribadah saat ini Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terus Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik yang saat ini beribadah. Kasih Tuhan melimpah atas hidup mereka. Pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Sehingga yang saat ini sedang sakit atau dalam kelemahan tubuh, Tuhan saat ini tangan Tuhan turun menyembuhkan. Sehingga adik-adik boleh bersemangat, adik-adik boleh bangkit lagi, adik-adik boleh bersemangat untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, karena ini ibadah-Mu dan kami mau memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Iya Kak Dedi. Kak Rida pernah nggak memberi persembahan? Pernah dong. Aku kalau masih banyak Kak Dedi. Bukan mau sombong loh ya, bukan sombong. Wah, padahal Tuhan Yesus tuh nggak melihat banyak dikit persembahan kita loh kan? Oh gitu ya Kak Dedi. Hati kita loh kan, memberi yang terbaik. Oh iya. Iya betul Kak Dedi. Kita akan memberi yang terbaik kan? Amin. Mari semuanya adik-adik bangkit berdiri. Selamanya
Adik-adik silahkan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Sebelum mendengarkan firman, kita nyanyikan sebuah lagu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, Shalom adik-adik. Halo, apa kabarnya? Wah, kakak percaya Tuhan Yesus selalu menjagai dan memelihara setiap kita. Amin. Amin. Puji Tuhan banget ya. Hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk ibadah online. Adik-adik bersuka cita? Amin. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Sikap hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Aku sangat bersuka cita buat kesehatan, damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan. Bapa, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu. Kau mengurapi kami ya Roh Kudus, biar kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Beri kami juga kemampuan untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 4 ayat 1-16. Ayo adik buka Alkitabnya ya. Semua dibuka Kejadian 4 ayat 1-16. Coba siapa yang sudah ketemu judulnya apa di situ? Iya, Kain dan Habel. Sebelumnya kita lihat video berikut ini ya. Kain dan Habel. Karena dosa akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Tuhan, maka Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden untuk selama-lamanya dan menyuruh dia menggarap tanah yang daripadanya pernah diambil segumpal oleh Allah untuk membuat dia manusia. Pada suatu ketika, mengandunglah Hawa istri Adam dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berkata, dengan pertolongan Tuhan, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Maka dinamakannya anak itu Kain. Selanjutnya, dilahirkannya lah Habel adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, yaitu bagian yang paling baik kepada Tuhan. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram.
Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapan seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod, yang artinya tanah pengembaraan, yaitu di sebelah timur Eden. Adik-adik tadi sudah melihat videonya bagaimana Adam dan Hawa punya anak berapa? 2, Kain dan Habil. Beberapa waktu yang lama Kain dan Habil mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kain mempersembahkan dari sebagian dari hasil tanahnya, sedangkan Habil dia seorang gembala dan dia mempersembahkan anak dari dombanya yang sulung, dan dia memberikan dengan lemak-lemaknya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, di situ dikatakan dalam Alkitab, dikatakan bahwa Habil dan persembahannya diindahkan Tuhan. Habil dan persembahannya menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan Kain, persembahannya tidak diindahkan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa ya? Adik-adik, kita perlu tahu kalau Tuhan itu melihat setiap hidup kita. Jauh dalam hati kita, Tuhan melihat sikap hati kita di hadapan Tuhan. Situ bukan hanya persembahannya loh, tapi dikatakan Habil dan persembahannya. Berarti orangnya beserta dengan persembahannya menyenangkan Tuhan. Kira-kira kenapa hidupnya Habil dan persembahannya itu menyenangkan Tuhan? Di Ibrani 11 di sana dikatakan yang pertama yaitu hidup Habil, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang benar gimana sih, Kak? Hidup yang benar itu hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya melakukan kehendak Tuhan. Hidupnya selaras dengan apa yang difirmankan Tuhan. Mungkin Habil selalu membaca Alkitab, bukan hanya membaca, tapi juga melakukan firman Tuhan. Yang kedua juga Habil ketika dia mempersembahkan persembahan buat Tuhan, fokusnya hanya untuk Tuhan. Hidupnya dia hatinya tulus dan murni. Aku persembahkan ini untuk Tuhan. Aku mau tahu, aku rindu sekali menyenangkan hati Tuhan. Apa ya kira-kira yang menjadi kesenangan Tuhan? Apa yang membuat Tuhan itu senang? Apa yang membuat Tuhan itu bersuka cita?
kita, Habil selalu ingin tahu dan melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Hidupnya tidak terfokus pada diri sendiri, tapi fokusnya hanya untuk Tuhan. Habil percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati dia. Tuhan sanggup melindungi dia, menjagai dia. Tapi yang pertama, ketika dia mempersembahkan, dia rindu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hatinya murni mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dia lakukan hanya untuk Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Habil mempersembahkan anak domba yang sulung dan berupa lemak-lemaknya dipersembahkan untuk Tuhan. Artinya apa ya adik-adik? Habil menjadikan Tuhan itu yang pertama, menjadikan Tuhan segala-galanya. Yang terbaik yang ada di dia dipersembahkan untuk Tuhan. Contohnya apa? Misalnya ketika kita belajar dari Habil, kita bangun tidur, yang kita lakukan pertama kali apa adik-adik? Cari makanan? Atau buru-buru cari HP? Main game? Ada nggak di sini? Oh, saya kakak percaya nggak ada. Yang pertama dilakukan adalah berdoa. Karena kita membutuhkan Tuhan. Kita rindu bertemu dengan Tuhan yang paling kita kasihi. Siapa yang mau melakukannya? Oke, itu yang dilakukan oleh Habil adik-adik. Terus tadi kenapa ya Kain dan persembahannya tidak diindahkan Tuhan? Artinya ditolak sama Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik, di Alkitab sangat jelas bagaimana sikap hati dan hidup Kain. Kain hidupnya, dia lebih banyak terfokus pada diri sendiri. Buktinya apa? Ketika Kain mempersembahkan buat Tuhan, dan dia tahu ketika persembahannya tidak diterima Tuhan, apa yang dilakukan Kain? Marah. Mukanya muram. Mungkin Kain berpikir, aku mau memberikan persembahan supaya aku diberkati Tuhan, supaya aku sehat, supaya aku bertambah kaya, supaya aku dijagai Tuhan. Itu tidak salah adik-adik. Kita diberkati, kita menjadi sehat. Itu kerinduan Tuhan. Kita hidup, kita diberkati Tuhan. Tapi maksudnya di sini, kita bukan terlalu fokus hanya untuk diri sendiri. Aku memberi supaya aku diberkati. Aku mempersembahkan dan nanti balik lebih banyak lagi ke aku. Itu artinya fokus sama diri sendiri. Kita mau rubah pikiran kita. Ketika kita sedang mempersembahkan, entah itu pujian buat Tuhan, kita rindu fokusnya hanya untuk Tuhan, seperti Habil, untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu Tuhan bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti yang sudah ada ditambahkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama kita harus memberikannya terfokus untuk menyenangkan Tuhan. Tapi Kain tidak. Karena itu kenapa ketika persembahannya tidak diterima Tuhan, dia menjadi marah adik-adik. Dia menjadi muram. Bahkan timbul, apa tadi dia dalam firman Tuhan katakan, iri hati. Wah, persembahanku gak terima, berarti aku gak diberkati Tuhan, berarti aku gagal, berarti aku gak sukses. Dia menjadi muram. Dia menjadi marah adik-adik. Dan Tuhan juga ingatkan, Tuhan mengasihi Kain. Tuhan ingatkan, Kain, kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram ketika engkau berbuat baik? Kenapa engkau gak berseri-seri? Kenapa engkau gak mengucap syukur? Ingat, kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kain diingatkan oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Tapi apa respon Kain? Kain tidak memperdulikan teguran Tuhan.
Kain mengeraskan hati. Kain tidak taat. Bahkan Kain membuai pikiran jahat itu dengan perbuatan. Dia mengajak Habil adiknya ke padang. Apa yang dilakukan Kain? Iya, sangat menyedihkan. Dia membunuh adiknya. Dia tidak hanya mencubit adik-adik, dia membunuh, membinasakan adiknya. Di dalam hidup Kain tidak ada kasih, dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Tuhan ingin hidup kita penuh dengan belas kasihan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita, apalagi adiknya sendiri. Adik-adik mengasihi kakaknya, adik-adik mengasihi Tuhan. Iya, adik-adik juga harus. Tuhan mau mengasihi keluarga, papa, mama, kakak, adik. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita mengasihi, bahkan bukan hanya keluarga kita, mengasihi teman-teman. Hidup kita penuh dengan belas kasihan. Mungkin dalam hidup kita masih punya sikap hati yang tidak menyenangkan Tuhan, masih suka marah, masih suka mungkin juga iri hati ada dalam hidup kita seperti hatinya Kain. Dan Tuhan mengasihi kita loh adik-adik. Tuhan menegur kita. Ketika Tuhan tegur kita, kita jangan mengeraskan hati. Mungkin lewat papa mama, jangan suka marah. Kalau dikasih tahu taat. Itu mungkin Tuhan sedang menegur adik-adik lewat papa mama. Sebaiknya kita jangan mengeraskan hati kita. Kita harus taat. Karena Tuhan juga senang ketika Tuhan menegur dan kita mau merubah hidup kita. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita. Biar sikap hidup kita sikap yang menyenangkan Tuhan. Adik-adik, Tuhan lebih tertarik dengan hati kita, dengan hidup kita, daripada persembahan-persembahan kita. Tuhan rindu hidup kita selalu menyenangkan Tuhan. Setiap hari hidup kita ini, ketika adik-adik sedang memuji Tuhan, ketika adik-adik menyembah Tuhan, kita itu sedang mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Biar persembahan hidup kita hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu yang bagaimana sih? Bukan yang harus banyak, yang mahal. Kita berikan mahal, itu Tuhan sudah punya semuanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kaya. Tapi yang bagaimana yang menyenangkan hati Tuhan? Yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan yang tulus, yang keluar dari hati kita, sebagai ungkapan rasa sayang kita untuk Tuhan. Juga dengan dibarengi dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Meskipun sederhana, tapi itu keluar dari hati kita yang tulus dan apa adanya. Apapun yang ada dalam hidup kita, ketika kita memberikan dengan tulus di hadapan Tuhan, itu di mata Tuhan bisa menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kalau dilihat orang, ya kamu cuma mempersembahkan ini, mungkin aku lebih bagus. Tuhan melihatnya jauh dari kedalaman hati kita. Meskipun sederhana, tapi ketika Tuhan melihat hati kita, itu sangat menyenangkan Tuhan. Adik-adik, kakak juga pernah alami. Ada video berikut ini. Pengalaman kakak bersama dengan anak kakak, Rachel. Coba kita lihat ya. Apa, Dek? Iya. Wah, buat siapa? Buat Mami. Oh, pakai tutup mata sih. Apa sih? Penasaran. Apa tuh? Ya ampun. Gambar adik ini? Iya. Gambar sendiri? Bagus amat. Ih, lucu banget ya. Adik yang gambar sendiri? Ya, ini Mami, ini adik. Oh, Mami. Ada kasih bunga. Kasih bunga buat Mami? Iya. Wow, bagus banget. Petik di mana nih bunganya? Buat di taman. Di taman ya. Wah, ada tulisannya. Rachel love you. Love Mami ya? Oh,
makasih ya deh. Mami seneng banget gak deh. Aduh, Mami mau simpan ya. Buat kenang-kenangan nanti kalau adik besar. Senang gambarin buat Mami ya. Nah adik-adik, Kak Wiwin tadi begitu senang menerima gambar dari Rachel. Meskipun gambarnya tuh sederhana loh adik-adik. Nih cuman gambar orang sama Rachel ngasih bunga. Tapi di sini yang paling penting, di sini ada tulisan Rachel love you. Adik-adik mungkin Kak Wiwin bisa beli ya lukisan yang lebih bagus lah, mungkin yang lebih bagus dari ini bisa. Tapi kenapa ini lebih berharga, ini lebih menyenangkan hati Kak Wiwin? Karena gambar ini dibuat oleh Rachel dengan tulus karena mengasihi Kak Wiwin. Hasil buatan sendiri yang diberikan untuk mamanya. Mungkin mama-mama juga akan seperti itu, akan sangat senang menerima hasil karya anaknya, disertai dengan ungkapan kasihnya kepada kita. Betapa kita merasa sangat senang ada anak yang bilang, "Mama, aku sayang Mama." Gambarnya sederhana tapi sangat berarti, dan Kak Wiwin akan simpan gambar ini terus. Adik-adik, kakak jadi ingat persembahan janda miskin di Alkitab. Lukas 21 ayat 2-4. Di sana kita berkata, orang kaya itu memberikan sedikit dari hartanya. Meskipun sedikit itu jumlahnya mungkin jutaan, tapi ternyata dia masih punya lebih banyak lagi di rumahnya yang dia simpan di rumahnya. Sedangkan janda miskin itu satu-satunya 2 peser itu yang dia punyai. Tapi kenapa Tuhan lebih melihat, bahkan berkata janda ini memberikan yang terbaik dari mereka semua? Karena janda miskin itu memberi dari seluruh nafkahnya, seluruh yang dia punya diberikan untuk Tuhan. Tapi Tuhan berkata, dia memberikan yang terbaik dan sangat menyenangkan hati Tuhan. Terlebih hidup kita, ketika hidup kita ini dipersembahkan untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan Yesus. Kita belajar dengan tulus hanya yang pertama untuk Tuhan Yesus. Kita bekerja untuk Tuhan. Maka hati Tuhan akan sangat disenangkan. Adik-adik, mungkin masih ada hati kita yang marah, iri hati. Kita minta Tuhan untuk rubah hidup kita. Kita mau hati kita, hidup kita dipersembahkan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik mau? Ayo angkat tangannya. Kita akan berdoa sama-sama. Kita minta Roh Kudus yang menolong kita agar hidup kita hidup yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni sikap kami yang salah ya Tuhan. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekali lagi ada dengan sungguh-sungguh. Hanya
mengucap syukur buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, setiap hati adik-adik kami. Ampuni kami Tuhan kalau ada sikap hati kami yang salah di hadapan-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan. Kami mau taat ketika Engkau menegur kami hari ini ya Tuhan. Roh Kudus Engkau yang menolong kami, biar hidup kami hidup yang menyenangkan Tuhan. Hari-hari ini kami mau lebih-lebih lagi menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus urapi dan penuhi kami, untuk hidup kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau taat, kami mau lebih lagi ya Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Kau melihat hati mereka yang tulus mengasihi Tuhan, murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali. Shalom adik-adik, waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekian ayat hafalan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Kali ini kita akan buat amplop persembahan. Bahan-bahannya kita butuhkan kertas persegi 21 cm kali 21 cm. Alat-alatnya ada lem, lalu pulpen atau spidol, dan hiasan. Langkah pertama, kertas perseginya kita lipat menjadi segitiga, lalu ditekan. Setelah itu kita buka lagi, lalu kita lipat ke arah sebaliknya seperti ini, lalu tekan, lalu kita buka lagi. Langkah kedua, kita ambil ujung kanan lalu kita lipat ke tengah. Kita lebihin dikit ya teman-teman, lalu kita tekan. Yang ujung kirinya kita lakukan yang sama. Kita lebihin ya teman-teman, lalu tekan. Ujung kiri kita kasih lem.
kita lipat dan jadikan tutup amplopnya. Lalu kita putar balik dan di belakangnya kita bisa tulis ayat hafalan hari ini. Yang terakhir, teman-teman bisa hias sebagus mungkin. Dan jangan lupa kirim foto hasil karya kalian di nomor di bawah ini. God bless you. Bye-bye. Shalom adik-adik. Adik-adik saat ini mendengarkan pengumuman Erokid. Pengumuman minggu ini yang pertama. Bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, adik-adik bisa menghubungi semua kakak-kakak Erokid. Yang kedua, pemenang aktivitas tanggal 20 Juni sebagai berikut. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengumuman yang ketiga, adik-adik setiap Sabtu kita ada pendalaman Alkitab loh, jam 5 sore via Zoom. Jam berapa? Jam 5 sore via Zoom selama 8 minggu ke depan. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa menghubungi semua kakak-kakak Erokid dan City Light. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Mari adik-adik kita bersama-sama mau berdoa syafaat ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, memberkati setiap kami Tuhan dalam ibadah ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau berdoa. Tuhan kami membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan. Supaya bangsa kami terus dalam penjagaan Tuhan. Setiap hal yang terjadi atas bangsa kami, semua ada dalam genggamannya tangan Tuhan. Biarkan setiap hal yang terjadi, masa pandemi yang ada Tuhan Engkau lalui. Tuhan berdoa untuk orang-orang yang terdampak COVID Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau tolong Tuhan. Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Terima kasih untuk vaksin yang sudah ada atas bangsa kami. Tuhan, supaya vaksin itu bisa berguna untuk tubuh kami Tuhan. Berkati Tuhan, berkati tim medis yang ada Tuhan, berkati. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi Tuhan. Berkati dalam kepemimpinannya Tuhan, untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Terus berikan hikmat-Mu, berikan marifat-Mu atas hidupnya Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa kami dengan baik Tuhan. Pemerintahan yang ada Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus berdoa mendukung untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk Pak Wi, terima kasih Tuhan, Engkau jadikan Pak Wi gembala kami Tuhan, untuk boleh memimpin kami di gereja kami ini Tuhan. Berikan kesehatan-Mu, berikan pemeliharaan di dalam kehidupannya. Terus apa yang dilakukan Kau buat berhasil Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan banyak membawa jiwa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk KPA, Kak Yafet sebagai pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaannya, untuk pelayanannya Tuhan sertai, Tuhan jagai terus dalam perlindungan Tuhan. Berdoa buat adik-adik yang beribadah saat ini Tuhan, terus penjagaan Tuhan ada pada mereka Tuhan. Pendidikannya Engkau berkati, pertumbuhannya Engkau jagai Tuhan, sehingga mereka boleh tumbuh dengan baik Tuhan. Di masa pandemi ini mereka boleh menjaga diri mereka dengan baik, supaya tetap sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkati juga setiap kami Tuhan yang beribadah hari ini Tuhan, dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Firman Tuhan yang dahsyat sekali. Tadi kakak sekolah minggu sudah sampaikan, begitu dahsyat luar biasa bagaimana Kain dan Habil. Tuhan melihat bukan jumlah persembahan, tapi Tuhan melihat sikap hati. Ada yang diberkati Tuhan? Yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu. Kita sudah firman Tuhan hari ini. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu mengangkat tangannya. Mereka dengan bersungguh hati
untuk firman yang sudah diterima. Biarlah firman itu tumbuh, firman itu berbuah-buah dalam kehidupan anak-anak ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Berkat dengan berkat kesehatan yang berlimpah-limpah. Berkat hikmat kepandaian yang bertambah-tambah. Tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan Tuhan buat berhasil. Berkati papa mamanya, ekonomi kesehatannya. Karena Engkau Bapa yang luar biasa, memberikan kasih-Mu yang dahsyat bagi kami. Bahkan Kau memberikan Tuhan Yesus kepada kami, berkorban bagi kami semua. Dan Kau memberikan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua. Mulai hari ini sampai nanti kembali waktu Yesus datang kedua kali menjemput kami di awan-awan permai, dan kami akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya, sama-sama katakan amin. Adik-adik semangat, tetap jaga kesehatan. Haleluya. Yes.